Jadi orang baik tidak akan buat kita kaya. Ya, jangan pernah berharap jadi kaya karena kita jadi orang baik. Tidak akan jadi kaya kita jadi orang baik. Kalau ingin kaya itu apa? Ya, a little bit of crime. Itu kunci kekayaan. Nabi kapan jadi miskin Nabi? Kamu mulai dakwah. Nabi miskin ketika mulai, karena memang tabiat orang baik itu biasanya jadi orang miskin. Ada juga yang jadi kaya, ya ada juga yang jadi kaya. Ya, contoh dua orang untuk saling memacu dia, kalau kamu nanti hafal Quran 1 juz, saya kasih kamu hadiah. Kalau kamu hafal duluan, saya kasih kamu hadiah. Kalau saya yang duluan hafal, tidak perlu kamu kasih hadiah. Itu tidak judi. Standar jadi anak SMA itu apa? Kalau otaknya SMP, ngapain dia sekolah di SMA? Kan seperti itu. Sekolah sekarang seperti itu. Sekolah sekarang ini, anak sebodoh-bodoh anak, tidak boleh tinggal kelas. Dan sebenarnya menuntut ilmu agama itu, walaupun kita katakan fardu kifayah bagi seluruh muslim, tapi bagi orang yang sudah dipercaya untuk mempelajari ilmu agama, hukumnya jadi fardu ain. Orang gila yang dilawan. Tapi kalau dia sudah pegang pisau, harus. Tidak dilawan pula. Itu tidak berlaku ya. Orang gilo, orang lawan gilo doang tuh. Iyo, kalau hanya sekedar syatam, enak bilang ngomong ceracau ya. Tapi kalau dia sudah pegang pisau, harus kita lawan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, fanawina ta'lima wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Lanjutkan kajian kita sebelumnya kita membahas luqatah. Luqatah itu barang, harta yang kita pungut di jalan, ya, dan hukumnya tergantung barangnya apa kemarin ya. Itu yang kita diktekan agak panjang. Jadi para masyayikh nanti itu tidak ada di kitab ya. Itu tidak ada kitab. Ada di kitab. Ada di kitab, akan tetapi karena detailnya beda-beda, itu perlu diperhatikan betul. Beda barang, beda pula cara menanganinya. Tapi intinya, ujung-ujungnya, barang itu menjadi milik kita kalau sekira-kira orang yang kehilangan barang tersebut rela. Ya, contohnya kita dapat pitih uang 2.000 rupiah di jalan. Ya, kira-kira ibu-ibu, para masyayikh di sini, kalau kehilangan uang 2.000, berapa lama sedihnya? Ada. Jadi kalau kita dapat 2.000, kita boleh bertasaruf dengan uang 2.000 itu. Kita sedekahkan boleh, kita tidak perlu 1 tahun diumumkan ya. Kenapa? Karena ya sebentar udah hilang sedihnya. Tapi kalau sesuatu yang dicari orang selama 1 tahun, ya, duit 100 juta tuh ya. Kalau 100.000 berapa lama sedihnya? 2 hari. Nggak sampai 2 hari. Nah, ya berarti ya udah lebih dari 2 hari. Ya diumumkan segitu lama. Diumumkannya segitu lama. Ya, tapi ya sebaiknya disimpan dulu. Pokoknya siap ya, kalau datang orang minta kita, ya ujung-ujungnya itu juga ya, datang orang yang merasa memiliki itu dan memang ada bukti kalau dia punya itu, kita harus siap memberikan. Nah, itu luqatah. Sekarang kita masuk pembahasan baru, yaitu al-laqit. Al-laqit. Ini berbeda. Kalau luqatah kita menemukan harta, kalau laqit kita menemukan orang. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al-laqitu lughatan ma'khudun min al-laqti wa huwa mutlaqul akhdhi. Dah dapat, Ustaz? Dah dapat. Pak Haji, dah dapat. Halaman berapa, Ustaz? Sama. Halaman 97. 127. 127.
Beda loh. Berarti beda loh. Berarti saya beli waktu itu. Kitab beli surang. Wah dulu lena. Iya. Iya. Kalau Ustaz beli sendiri juga? Iya, ada yang hadiah. Oh gitu. Hamba Allah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhina fid dharain amin. Al-laqitu lughatan ma'khudun min al-laqti wa huwa mutlaqul akhdhi. Al-laqit ini wazannya fa'il ya, fa'il. Kalau wazan fa'il itu bisa bermakna maf'ul. Contohnya habib, maknanya mahbub. Contoh. Ya, laqit ini artinya yang dipungut. Lughatan secara bahasa ma'khudun terambil dari al-laqti. Laqata. Lihat huruf utamanya ya, laqata. Malqut wa huwa mutlaqul akhdhi, dan dia adalah mutlaqul akhdhi. Mengambil secara mutlak. Mutlak mengambil. Nah, mengambil itu artinya adalah al-laqat. Ma'khudun terambil dari al-laqti. Ini ma'khud berarti asal katanya ya. Asal kata dalam bahasa Arab yang kuat adalah masdar. Asal kata dalam bahasa Arab yang kuat adalah masdar. Kalau untuk belajar pakai fi'il madhi. Dan dia artinya apa? Al-laqtu itu artinya al-akhdhu. Al-akhdhu artinya mengambil. Wa syar'an, psikologit. Dulu nanti boleh. Diangsur. Wa syar'an, dan secara syara, sabiyun au majnunun la kafila lahu ma'lumun. Dan secara syara, apa itu? Laqit itu sabiyun, anak kecil, bayi. Sabi, anak bayi. Yang belum mumayyiz berarti ini. Au majnunun, atau orang gila. Majnun, orang gila. Ini juga istilah yang sudah sering dipakai ya. Geser stage. Barian saya kakak nang geser muka saya. Enggak sih kok jadi cak sebelah kida guru. Enggak bahas. Dah ya. Sabi, anak bayi, anak kecil yang belum mumayyiz. Au majnun, atau majnun, orang gila. Ya, orang gila ini majnun. Asal katanya janana ya. Jim, nun, nunnya dobel. Majnun. Apa arti majnun? Ya gila. Kenapa gila disebut majnun? Karena penyakit gila itu tidak nampak. Ada orang yang secara fisik nampaknya normal, tapi ternyata gila. Karena gila itu penyakit jiwa, bukan penyakit fisik. La kafila lahu. La, tidak ada kafila. Ya. Kafil itu penanggung jawab. Kafil penanggung jawab. Tidak ada penanggung jawabnya, tidak ada walinya. Tidak ada pelindungnya. Lahu, baginya. Tidak ada pelindung baginya. Ma'lum, yang diketahui. Ya mungkin ada pelindungnya, tapi kita tidak tahu siapa pelindungnya. Ya bisa jadi pelindungnya itu benar yang tidak ada, atau pelindungnya ada tapi karena dia kehilangan kontak, enak, susah. Kalau anak SD kan enak, hilang anak SD kita tanya, di mana rumah? Nah, rumah saya di sini, rumah saya di situ. Itu kalau anak SD sudah berpikir. Tapi kalau anak-anak yang usianya 4 tahun hilang, ya enggak, di mana rumah? Enggak, macoklat. Enggak nyambung, enggak. Kalau orang gila, Pak, di mana rumah, Pak? Apa jawabnya?
Ah, lah ikut. Enggak nyambung Pak. Ya, orang gila. Ya, orang gila bisa jadi juga orang terlalu pikun ya. Pokoknya akalnya dah hilang. Orang yang akalnya sudah hilang, enggak nyambung lagi kalau bicara. Nah, itu laqit. Ini berbeda dengan harta ya. Kalau pitih dapat dipangan tadi. Kalau uang dapat diapakan? Diumumkan pakai salah ya enggak. Kalau orang boleh disedekahkan orang tuh. Kan enggak mungkin enggak. Jadi bagaimana hukmu laqtil laqit? Ini karena dia manusia ya, kehormatannya lebih daripada barang. Hukmu laqtil laqiti al-wujubul kifai. Hukum memungut laqit. Laqit ini kan orang hilang berarti tadi ya, anak kecil yang hilang atau orang gila yang hilang yang tidak nampak ada pelindungnya. Hukum memungut orang hilang tadi al-wujubul kifai, fardu kifayah. Fardu kifayah. In alima bihi aktsaru min wahidin. In jika alima tahu bihi dengan orang hilang tadi. Jika yang tahu dengan orang hilang tadi aktsaru min wahid. Lebih dari satu orang. Aktsar lebih min dari wahidin satu orang. Kalau banyak orang yang tahu ada orang hilang, maka dia fardu kifayah. Tapi kalau yang tahu cuma satu orang saja, maka satu orang itu harus memungut, harus melindungi itu. Anak kecil tadi atau orang gila tadi. Ustadz, kalau orang gila di kampung gimana Ustadz? Wah, tahu keluarganya enggak? Kok siapa kok? Ini keluarganya kita tahu. Ya, memang agak rumit ya orang-orang gila itu agak rumit. Ada orang gila. Orang gila itu kita boleh berkelahi enggak dengan orang gila? Kalau orang gilanya cari-cari lawan enggak? Lalu dia agonya enggak? Baru enggak. Boleh enggak kita balas tuh orang gila? Angman baru boleh enggak? Enggak ya. Orang gila jangan dilawan. Tapi kalau dia sudah pegang pisau harus enggak dilawan pula. Itu enggak berlaku ya. Orang gilo yang lawan gilo doang tuh. Iyo kalau hanya sekedar syatam ya enggak bilang ngomong ceracau ya. Tapi kalau dia sudah pegang pisau harus kita lawan. Nah, itu makanya orang-orang gila ini ada yang memang aman jika dilepas, ada yang tidak aman jika dilepas karena dia akalnya tidak ada. Akalnya tidak ada. Maka dikurung ya, bukan dipasung ya, dikurung. Sediakan kamar khusus, tidak boleh keluar tanpa pengawasan dan seterusnya. Itu untuk orang gila. Wa illa fa fardu ainin. Dan jika tidak, kalau tidak banyak orang yang tahu, kalau dia sendiri saja yang tahu, fa fardu ainin, maka hukumnya fardu ain. Fardu ain. Ini sama dengan jenazah juga seperti itu ya. Ada orang meninggal di kampung kita, maka kewajiban untuk menyelenggarakan jenazahnya adalah fardu kifayah. Tapi kalau hanya kita satu-satunya yang tahu kalau dia mati, di kampung tuh tidak ada orang lain lagi, atau di rimba tuh tidak ada orang lain lagi. Dia mendaki gunung, mati kawannya satu. Contoh, dia berdua mendaki gunung, salah satu kawannya mati, ya sudah, itu kewajibannya fardu ain. Nah, rumit ya, jadi jangan daki-daki gunung Everest ya. Aduh, yang keraju. Ya, sebutkan 10 faedah mendaki gunung Everest. Ya, nukar foto profil, sip, dapat like. Bisa diduitkan like, enggak bisa. Di atas mati, ya enggak? Enggak ada gunanya sebenarnya. Tidak ada gunanya sebenarnya. Kalau mati pas mendaki itu gimana cara mandinya tuh? Oke, salju enggak ngalir. Salju tidak mengalir. Ya, walaupun kita tetap katakan salju itu dari air, tapi uap air juga dari air. Boleh mandi dengan uap? Enggak. Tetap mesti dengan air yang mengalir. Nah, jadi itu ya, kadang-kadang hukumnya menjadi fardu ain. Dan sebenarnya menuntut ilmu agama itu walaupun kita katakan fardu kifayah bagi seluruh muslim, tapi bagi orang yang sudah dipercaya untuk mempelajari ilmu agama, hukumnya jadi fardu ain.
Anak-anak pesantren itu jangan dibilang mereka belajar agama itu fardu kifayah lagi. Ketika mereka sudah masuk pesantren berarti fardu ain jadinya. Karena anak-anak SMA udah percaya, oh sudah ada nih anak-anak pesantren yang mempelajari agama. Orang sudah percaya pada dia semua. Orang sudah percaya dia belajar ilmu agama, nyata dia mengengak-engak saja di sekolah. Ya, itu kacau. Rumit ya yang seperti itu. Dan itu gimana? Ya, salah kita semua. Sialan salah. Anak-anak salah. Pemerintah salah. Orang tua juga salah. Rumit ya. Saya tadi bikin story di Instagram tuh masalah ini ya, anak-anak SMA tuh banyak kepandaiannya tuh enggak ada. Saya uji anak-anak SMA pecahan, penjumlahan pecahan, bahasa Inggris enggak tahu, matematik enggak tahu. Ya maksudnya standar jadi anak SMA itu apa? Kalau otaknya SMP, ngapain dia sekolah di SMA? Kan seperti itu. Sekolah sekarang seperti itu. Sekolah sekarang ini anak sebodoh-bodoh anak enggak boleh tinggal kelas. Idealnya bagaimana? Anak kalau gagal belajar diulang ujian atau diulang belajar? Dulu ketika saya sekolah, ketika saya SD, kalau anak gagal ujian, ulang belajar. Istilahnya tinggal kelas. Ketika saya sudah SMP ada sistem baru, apa tuh remedi. Berarti kalau gagal ujian, ulang ujian. Nah sekarang, tidak perlu ulang ujian, dah bagus saja nilai anak. Ya. Lalu apa standarnya? Apa standarnya anak sekolah dengan anak yang tidak sekolah? Nah, anak meremehkan ujian sekarang. Ya, kalau rendah nilai anak-anak, guru yang salah. Gimana mau menyalahkan guru? Memang anak itu betul yang tidak mau belajar. Niat pemerintah barangkali bagus ya. Anak tuh harus didorong untuk belajar dari panggilan jiwanya sendiri. Nah, itu kan ideal. Nah, anak-anak harus mau belajar karena ada dorongan dari dalam dirinya sendiri. Maka kita sebagai guru harus menghamba kepada murid itu tuh. Sekarang sekolah ramah anak segala macam. Gimana kita mau bikin sistem seperti itu? Ya enggak? Boleh enggak kita ngomong ke begal? Anda harus meninggalkan perbuatan begal Anda karena dorongan dari dalam diri Anda sendiri. Enggak bisa. Ya, ini orang-orang ya anak tuh akalnya masih underdeveloped ya. Masih proses pengembangan. Mereka enggak paham surga neraka, mereka enggak paham 10 tahun kemudian mau jadi apa. Yang mereka tahu apa? Apa jangka pendek efek dari perbuatan saya. Kalau saya ganggu adik, maka saya akan dipukul oleh ibu saya. Itu yang dia paham. Mana paham dia 10 tahun kemudian adik saya akan trauma. Tidak ada pikiran anak-anak seperti itu. Hadiah, hukuman, itu dunia anak-anak. Kalau sudah besar masih seperti itu ya dihukum, tapi hukumannya lebih berat. Ini banyak rusak. Lanjut. Arkanul laqti. Rukun-rukun memungut. Rukun-rukun memungut. Arkanul laqti syar'i thalathatun. Rukun-rukun memungut yang syar'i secara syarak ada 3. Laqtun lughawi. Nah, laqtun lughawi memungut secara bahasa aturnya kita ambil. Ya, kalau secara bahasa berarti memungut itu tidak sekedar mengambil seperti itu saja. Tapi otomatis dia juga yang ngasih makan nanti. Dia yang ngasih baju nanti sampai ditemukan siapa pelindung atau siapa walinya. Dan ini juga harus kita pahami ya, ini sebelum adanya seperti panti asuhan. Sebelum adanya dinas sosial. Ya, sebelum ada dinas sosial. Sama dengan kemarin ya masalah luqatah, onta hilang, dhalah. Kalau di masa Utsman, kalau tidak salah ya, di masa Utsman bin Affan dibuatkan kandang khusus untuk onta-onta hilang. Sebelum ada kandang khusus, bagaimana caranya? Siapa yang menemukan onta, mesti mengumumkan onta itu sepanjang tahun. Nah, kalau ini juga seperti itu. Kalau tidak ada dinas sosial, tidak ada panti asuhan, nah baru dia yang memungut. Kalau ada dinas sosial, bagaimana? Nah, serahkan kepada dinas sosial. Ini ada anak hilang, serahkan pada polisi. Polisi yang bisa cari orang. Laqtun lughawi.
memungut secara bahasa, ya laktun yang bisa dikatakan memungut, walaqitun dan orang yang memungut, mesti ada yang bertanggung jawab memungut, wa malqutun dan ada yang dipungut. Ya, kita nampak orang di jalan, perempuan sendirian malam-malam, kemudian kita pungut. Kita pungut pakai motor. Pas di tengah jalan hilang aja dia. Itu kawan. Berarti rukun ketiga enggak ada ya. Malkutnya tidak ada. Malkut. Ada cerita di Sungai Landia ya, sungai-sungai Landia. Ada Kabupaten Agam, tadi Malala. Ya, dia bawa motor, kemudian nampak anak SD. Kama dia naiklah. Dia diantaran. Kan biasa ya di kampung seperti itu. Nah, pas dari jalan hilang aja nanti. Malkut. Ya, yang dipungut mesti ada. Lanjut. Syurutul laqit. Syurutul laqit. Syarat-syarat orang yang memungut. Ya fardu kifayah. Tapi bukan berarti semua orang bisa. Ya, sekarang yang akan dia pungut orang gila, tapi orang gilanya kekar. Dia perempuan kecil umur 14 tahun. Kok marabo orang gilo gue caranya kok. Ya enggak. Ah? Lagwi. Oh iya ya. Tunggu dulu. Lagwi. Laga itu sia-sia ya. Lagwi di situ. Ini tidak ada harkat soalnya. Laktun boleh, bisa lagwi asalnya laga ya. Laga sia-sia. Berarti orang hilang yang disia-siakan. Ya, sesat. Lagwi bisa itu. Lanjut syurutul laqit. Syarat-syarat orang yang memungut salasatun 3. Al-hurriyatu. Harus dia merdeka. Kalau budak tidak bisa memungut orang lain. Memiliki diri sendiri saja tidak. Mengurus orang lain pula tidak mungkin. Warusdu harus cerdas. Rusdu harus cerdas. Wal adalatu. Adalatu itu artinya apa? Ya, maksudnya apa? Tidak fasik. Itu lebih ya sama dengan sifat Allah qiyamuhu bi nafsihi itu apa artinya? Diterjemahkan rancu jadi. Qiyamuhu bi nafsihi, berdiri sendiri. Tidak bisa kita terjemahkan berdiri sendiri. Apa artinya qiyamuhu bi nafsihi? Arti lawannya kita ambil. Tidak butuh pada yang lain. Ya. Karena lawan qiyamuhu bi nafsihi itu apa? Ihtiyajuhu ila ghairihi. Butuh kepada yang lain. Berarti maksud qiyamuhu bi nafsihi itu apa? Tidak butuh kepada yang lain. Ada ya konsep menerjemahkan seperti itu agar orang awam bisa memahami. Nah, kalau kita terjemahkan secara bulat-bulat justru orang jadinya salah paham. Saya dulu ketika SMP ya, ketika mendengar qiyamuhu bi nafsihi itu yang saya bayangkan Allah itu seperti serpihan-serpihan kemudian berdiri sendiri gitu kan. Ya. Itu kan parah ya tajisim. Ya namanya juga anak-anak. Ketika kita belajar lawan dari sifat qiyamuhu bi nafsihi baru tahu oh lawannya ternyata adalah ihtiyajuhu ila ghairihi, butuh kepada yang lain. Berarti maksud qiyamuhu bi nafsihi itu apa? Tidak butuh kepada yang lain. Ya, tidak boleh Allah diikat-ikat dengan tempat, tidak boleh Allah diikat-ikat dengan waktu. Sebelum ada langit, sebelum ada bumi, bagaimana ada Allah? Qiyamuhu bi nafsihi, Allah ada sendiri seperti itu. Bagaimana adanya Allah? Tidak ada awal, tidak ada akhir, Allah tidak pernah tidak ada dan seterusnya. Ini juga menerjemahkan adalah itu tidak fasik. Maksud tidak fasik itu apa, Ustaz? Maksudnya tidak terbiasa melakukan dosa kecil dan tidak pernah melakukan dosa besar. Itu dua. Tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak terbiasa melakukan dosa kecil. Kalau sudah taubat ya sudah. Salat itu kalau ditinggalkan dosa besar ya. Salat ditinggalkan itu dosa besar. Ini banyak orang menganggap enteng salat. Kacau. Salat itu jangan pernah ditinggalkan.
Dosa besar. Walaupun remeh, seolah-olah remeh ya. Mana lebih besar dosa meninggalkan sholat atau buka aurat? Meninggalkan sholat lebih parah. Meninggalkan sholat lebih parah. Ini banyak orang pakai jilbab tapi tidak sholat. Tapi jangan buka tanggung-tanggung tidak sholat, bukalah jilbab aja jangan itu loh. Itu kacau tuh ya. Baru yang melakukan dosa besar yang terang-terang. Ya, tapi ini kan dia melihat kualitas dirinya sendiri ya. Bukan orang lain yang menilai dia adil atau fasik. Dia yang tahu kualitas diri dia sendiri. Ya. Kalau masalah jadi wali nikah ya tergantung nampak atau enggak. Nampak atau enggak. Ya, secara zahir dia enggak meninggalkan sholat, Ustaz, ya sudah, akad nikahnya sah. Boleh dia jadi wali. Tapi kalau ternyata di belakang itu dia meninggalkan sholat, ya tetap sah. Secara zahir ya. Nahnu nahkumu bizawahir. Ini berbeda ya. Luqattah dengan laqit berbeda. Luqattah itu harta, ujung-ujungnya kita bisa memiliki barang tersebut. Tapi kalau laqit itu adalah orang. Dan orang ini ada dua kemungkinan pula kalau dulu. Bisa jadi orang itu merdeka, bisa jadi orang itu budak. Maka mengumumkan tetap. Maka untuk mengumumkan laqit itu hukumnya tetap wajib. Ya, tetap wajib. Bedanya apa dengan luqattah? Kalau luqattah, kalau kita tidak yakin ya sudah, tinggalkan saja luqattah. Kita tidak wajib untuk memungut luqattah. Ada nampak duit 10.000 di jalan ya sudah, kita pungut atau tidak pungut tidak masalah. Ada nampak ayam. Ya, di mana nampak ayam? Jangan di halaman rumah orang ya, itu bukan luqattah ya. Di mana kira-kira nampak ayam? Di hutan. Nah, tapi hutan tuh ayam liar jadinya. Ya, ini ayam yang memang punya orang tapi kita dapati di tanah yang tidak ada orang punya ayam di situ. Di komplek Jakarta lah istilahnya, sial punya ayam. Komplek perumahan elit ada ayam di situ ya enggak. Ini siapa yang punya ayam? Kita pungut atau tidak kita pungut? Enggak masalah. Tapi kalau anak manusia enggak akan dipungut. Ini manusia lebih terhormat ya daripada ayam. Kalau ayam itu simpel saja kata Nabi, huwalaka aw li akhika aw lidhibi. Kalau apa tadi? Kalau hewan seperti tadi dhallah ya. Hewan itu apa? Bisa jadi punya kamu, bisa jadi punya saudara kamu, atau bisa jadi punya serigala. Istilahnya serigala yang makan nanti itu kalau tidak kamu selamatkan. Jadi tidak masalah, Nabi memberikan pilihan, mubah saja. Tapi kalau anak manusia boleh kita katakan seperti itu. Nah, dua aja kemungkinan. Kalau tidak diselamatkan dia mati. Kalau kambing tidak diselamatkan mati, sedih tidak? Ya sedih juga. Tapi kalau manusia tidak diselamatkan sedih tidak? Oh itu lebih parah lagi ya. Hancur Ka'bah lebih baik daripada satu nyawa hilang tanpa hak. Aneh ya. Zaman sekarang aneh. Kalau hancur Ka'bah boleh direhab? Boleh diganti batunya? Boleh ya. Kalau memang hancur ya. Tapi jangan sengaja pula. Kan itu alasan kenapa Hijr Ismail tidak diperbaiki ketika umat Islam sudah kaya, agar memperbaiki Ka'bah itu tidak menjadi proker khalifah setelah itu. Di setiap ganti khalifah apa proker kita periode ini khalifah aja, memperbaiki Ka'bah. Lah granit, lah batu Ka'bah, lah bening, lah bentuk di Prancis piramid, ya enggak? Bisa jadi. Dan memang orang Islam ini agak kurang bisa menghargai warisan ya. Orang Islam kurang bisa menghargai warisan. Manuskrip Jawa kuno dengan tulisan Jawa itu di mana sekarang? Belanda. Syukur dibawa ke Belanda ya enggak? Kalau tinggal di Indonesia gimana jadinya? Dibungkus goreng ya di Indonesia. Itu dibawa ke Belanda. Tapi kalau duit kita dibawa ke Belanda juga ya, jangan rela ya. Gawat. Hanya orang sekarang ya kalau belajar tulisan Jawa itu anak carakat, Uno Coroko, ya. Uno Coroko, tulisan Jawa. Dapat ijazahnya yang ngasih ijazah siapa? Orang Belanda. Kan lucu. Saya dengar di Jawa tuh pondok-pondok salaf yang menghidupkan kembali, mempraktekkan kembali cara menulis lama. Oke. Kita lanjut. Al-ja'alah atau ju'alah boleh. Ja'alah boleh, ju'alah boleh. Dia adilnya
Oh iya, semua ya, saksi adil, saksi zina seperti itu juga harus adil. Saksi nikah juga harus adil. Itu anehnya nikah nih ya, saksi harus adil tapi suami tidak harus adil. Maksudnya mempelai prianya. Ya, mempelai prianya tidak harus adil. Fasik dia, sah nikahnya. Dosa. 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 Dosa karena fasiknya, bukan dosa karena akad nikahnya. Ya, calon suami itu tidak disyaratkan adil. Istilahnya apa? Kalaupun dia fasik, akad nikahnya tetap, tapi dia berdosa enggak? Iya, jelaslah dosa. Pernikahan akad nikah yang karena hubungan di luar nikah itu sah. Sah, akadnya sah ya. Penghalang nikah nanti kita belajar ya. Penghalang nikah itu apa? Mahram, kemudian hubungan pernikahan, kemudian akad nikah. Iddah. Iddah. Ya, kalau ada penghalang baru nikah itu tidak sah. Dan jangan kacau balau nanti berpikir ya, kita mengatakan bahwasanya akad nikah perempuan yang hamil di luar nikah itu sah, kita bukan karena sayang pada ibunya, bukan sayang pada bapaknya, tapi kita memperhatikan anaknya. Ya, kita memperhatikan anaknya. Ibunya dosa, iya ibunya dosa. Tapi akad nikahnya sah atau tidak? Akad nikahnya sah. Akadnya sah. Kenapa? Karena kehamilan di luar nikah itu tidak terhormat. Yang terhormat itu kehamilan dalam nikah. Anggaplah ini lebih simpel. Tidak usah kita katakan dia hamil. Tadi malam dia berhubungan badan. Tadi malam dia zina. Besoknya nikah, sah enggak? Ada iddah enggak? Enggak ada iddahnya. Itu konsep iddah. Akadnya tetap sah karena tidak ada iddah. Lanjut. Ja'alah. Ja'alah ini bahasa kitanya sayembara ya. Kira-kira ya seperti sayembara. Siapa yang bisa menyembuhkan anak saya? Tanya enggak? Saya jadikan ya. Ini beda ya. Ada anak kita enggak pandai ngaji. Ya, Bapak tolong ajarkan anak saya mengaji. Setiap hari saya kasih 200.000 contoh. Ini namanya ijarah. Ini namanya. Yang ini akadnya apa? Bapak ajarkan anak saya ngaji. Kalau anak saya pandai mengaji, saya kasih Bapak 1 miliar. Ajarkan anak saya ngaji. Kalau anak saya pandai ngaji, karena Bapak ajarkan, saya kasih 1 miliar. Tapi kalau anak saya tidak pandai-pandai ngaji, tidak dapat sama sekali. Ini ada aspek gharornya enggak nih? Jelas ada aspek gharar. Kalau ijarah jelas ya, mau dia pandai enggak pandai anaknya dia tetap bayar. Ini hanya dibayar kalau berhasil. Ya, saya berobat kepada dokter, kata saya pada dokter, kalau sembuh saya kasih dokter. Kalau enggak sembuh saya enggak kasih dokter. Ya, boleh enggak? Boleh. Ju'alah. Nazar tuh hak Allah. Kalau nazar tuh hak. Kalau ini enggak, nih janji kita dengan orang, objek. Dia kan bekerja untuk kita. Dia bekerja untuk kita. Orang yang bekerja untuk kita kasih duit enggak? Tapi masalahnya sekarang hanya sukses. Jadi kalau ijarah sukses enggak sukses kita kasih duit. Kalau ja'alah hanya dikasih kalau berhasil saja. Itu bedanya. Al-ja'alatu lughatan ismun lima yuj'alu lil insani ala syai'in. Al-ja'alatu, ja'ala adalah secara bahasa ismun nama, lima bagi barang, yuj'alu yang dijadikan, lil insani bagi seseorang, ala syai'in atas suatu perkara ya. Mertua saya sering nih ya. Dulu pas saya awal-awal nikah nih ada tiang pull up di rumah. Karena dibuat tiang pull up di rumah, adik ipar saya tuh mau tes polisi. Dan adik ipar saya yang di bawahnya coba pull up, enggak bisa. Ketawa saya. Enggak bisa. Apa kata mertua saya? Bisa, Bib. Kalau bisa baragi, yang mana itu.
Ya, kalau saya bisa kasih berapa? Ya, itu kan ja'alah. Kalau kamu bisa pull up, saya kasih duit. Ternyata ya bisa pull up. Ya, enggak dapat duit karena enggak ada ja'alahnya. Harusnya ada. Ya. Saya dulu ya di sekolah pull up. Hah? Enggak, kalau taruhan kalau enggak bisa kamu bayar. Ya. Timbal balik itu namanya taruhan. Kalau ini cuma dari satu sisi. Ya, contoh 2 orang untuk saling memacu dia, kalau kamu nanti hafal Quran 1 juz saya kasih kamu hadiah. Kalau kamu hafal duluan saya kasih kamu hadiah. Kalau saya yang duluan hafal enggak perlu kamu kasih hadiah. Itu enggak judi. Yang judi itu kalau saling, ya. Itu judi itu. Enggak boleh. Ngajaklah nih ya. Boleh ya, satu sisi. Nama bagi barang yang dijadikan bagi seseorang atas sebuah perkara. Ala syai'in. Perkara. Ya, apakah dia bisa membuat anak kita pandai ngaji dan seterusnya. Tapi standarnya itu tadi, berhasil. Wa syar'an, dan secara syara' iltizamu iwadin ma'lumin ala amalin muayyanin. Iltizam, ya, terwajibnya, harusnya iwadin ma'lum, ganti yang diketahui, ganti yang jelas, kompensasi yang jelas, ala amalin muayyanin, atas amal yang jelas. Ya, perbuatannya jelas, iya perbuatannya jelas. Mencari onta misalkan, kan jelas perbuatannya. Ya, tapi standar kesulitan mencari onta itu kita tidak tahu. Menyembuhkan anak perbuatannya jelas, ya, mengobati seorang anak perbuatannya jelas. Tapi standar kesulitan mengobati wallahu a'lam kita tidak tahu. Ustadz, kalau misalkan kita belum tentu akan dapat hadiah, kenapa orang mau melakukan akad ini, Ustadz? Karena hadiahnya lebih besar daripada ijarah. Ya, ijarah setiap ngajar 200.000 misalkan, ngajar anak 200.000. Tapi kalau misalkan dikatakan siapa saja yang mau mengajar anak saya baca Quran, kalau anak saya pandai baca Quran saya kasih nanti 1 juta, mau enggak? Hah? Istilahnya kalau anaknya enggak jadi pandai baca Quran, dia enggak dapat 1 juta, mau enggak? 1 juta kah ditentu. 1 juta. Hah? Enggak. Karena itu ja'alah. Ya, kecuali ijarah, akadnya ijarah, tapi ujung-ujungnya dia enggak mau bayar. Ya, kalau akadnya adalah ja'alah, enggak masalah. Kenapa? Karena ketika itu pekerja berhak menolak. Saya enggak mau. Ya. Jangan seperti yang viral-viral sekarang, ya enggak. Ada orang minjam duit, dikasih pinjaman, setelah itu ditagih, ya enggak. Katanya Allah video 6 juta, pilih nak kemah. Kau kayu 6 juta, kau tanya lo dasar serakah. Lah dia lagi piti kecek-kecek lo orang serakah. Ya, itu filosofi ya, psikologi terbalik, playing victim ya, seolah-olah jadi korban aja sekarang. Mohon maaf ya kalau di Amerika itu yang seolah setiap hari jadi korban tuh orang-orang hitam sering merasa korban, padahal mereka tidak korban, padahal mereka tidak korban apa sih mereka? Ya kan kakek nenek mereka dulu korban perbudakan, iya korban perbudakan. Ya, kenapa sekarang dibalaskan kepada orang-orang yang tidak memperbudak mereka? Nah, di Indonesia juga barangkali ada juga yang seperti itu ya. Anak-anak keturunan PKI mungkin merasa korban juga mereka. Hah? Iya itulah. Anak keturunan menanggung dosa orang tuanya enggak? Agak rumit juga kayak kaji seperti itu ya. SKBD, surat keterangan bersih diri, sekarang yang enggak wajib. Ya, rumit enggak rumit ya. Saya lupa ya, 30 SPKI ya, kemarin ya. Kenapa di medsos enggak ada rasa-rasa PKI gitu. Tidak ada rasa-rasa PKI. Kalau dulu sekolah setiap 30 SPKI itu adalah. Ya. Sekarang enggak ada lagi. Jadi saya kemarin 30 September saya dengar ceramah HRS tentang PKI.
Sejarahnya mulai dari tahun 1924, oh ternyata sudah ada PKI ya, Partai Komunis Belanda datang ke Indonesia. Oh, banyak. Jadi ternyata sudah jauh sebelum itu sudah ada PKI di Indonesia. Nah, bagaimana mereka melakukan pemberontakan terhadap Belanda bukan untuk memerdekakan Indonesia, tapi untuk mengubah Belanda yang sebelumnya kapitalis menjadi komunis. Ya. Membunuhi ulama juga itu dosa besar ya. Orang tua Habib Umar dulu juga meninggal gara-gara diculik oleh orang-orang PKI. Kurang ajar. Lanjut. Arkanul ja'alah. Rukun-rukun ja'alah. Arkanul ja'alati arba'atun. Rukun-rukun ja'alah ada 4. Amalun. Pertama, pekerjaan. Apa pekerjaannya tadi? Cari unta. Ya, siapa yang bisa mencarikan unta saya yang hilang, maka dia dapat unta itu. Nah, itu kamu. Ya. Siapa yang dapat unta saya, maka dia dapat ini, itu, segala macam. Perbuatannya harus jelas. Mengajarkan anak mengaji lah, inilah, itulah, segala macam ya. Ini parah. Amal, perbuatan. Wa ju'lun, hadiah. Ustaz, apa dalil ja'alah ni Ustaz? Ada beberapa sahabat Nabi SAW datang ke sebuah perkampungan. Dan orang-orang kampung itu tidak mau menjamu sahabat Nabi. Dan itu aib ya bagi orang Arab ya. Datang orang ke kampung kita, tidak kita jamu, kita tanya-tanya namanya, dari mana? Saya nemu, saya orang gaib, urusan siko. Itu aib bagi orang Arab. Salman Al-Farisi ketika datang ke Madinah, hendak berjumpa dengan Ali bin Abi Thalib, tidak ditanya-tanya oleh Ali, 3 hari baru ditanya. Itu kebiasaan ya. Bahkan salah satu yang diprotes oleh Nabi Musa kepada Nabi Khidir apa? Kampung yang tidak mau menjamu mereka itu dianggap sebagai aib. Kalau sekarang beda ya. Harus ditanya. Toko orang rumah apa? Tanyalah dulu ya enggak. Itu ya nih ya. Ini orang-orang nih itulah. Enggak ditanya-tanya. Kalau bertamu itu ya bertamu. Nabi Ibrahim didatangi oleh 3 malaikat. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Sembelih anak sapi satu ya. Itu standar memuliakan tamu dulu ya. Kalau sekarang memuliakan tamu apa? Sederhana bisa. Andoan lah sama-sama lama. Ya beda sekarang ya. Kalau dulu ya musafir tuh dapat zakat ya, Ibnu Sabil. Musafir dapat zakat. Apa namanya? Ibnu Sabil. Sekarang musafir yang pakai Vespa gembel tuh dapat zakat enggak? Kalau kita pakai standar dulu mestinya dapat zakat. Mau ngasih zakat? Ada yang lain yang lebih penting. Pasti itu jawaban kita enak. Sedangkan orang miskin saja enggak selesai apalagi itulah kau urus. Tapi itulah perbedaan ya zaman dulu dengan zaman sekarang. Dulu contohnya yang seperti itu tadi. Ya, contohnya itu memuliakan tamu. Jadi sahabat Nabi tadi datang ke perkampungan, orang kampung tadi tidak mau menjamu para sahabat Nabi, enak. Ternyata orang kampung tadi kepala sukunya itu digigit hewan berbisa. Entah ular, entah kalajengking, entah segala macam, pokoknya digigit hewan berbisa. Kemudian tidak ada yang mampu mengobati. Ngomonglah sebagian orang tadi, orang-orang Arab tadi, orang-orang Madinah tadi, yang bergerombol tadi, jangan-jangan di antara mereka ada yang bisa ngobatin. Jangan-jangan sebagian di antara mereka ada yang bisa mengobati. Kemudian didatangilah sahabat Nabi yang tadi. Ya, adakah di antara kalian yang bisa mengobati orang yang tergigit oleh hewan berbisa? Ya, sahabat Nabi ini kan tidak pandai sebenarnya
Mana ada dokter segala macam, tidak ada. Ya, tapi Dek Lita mungkin. Dek Lita, apa katanya? Oh iya, kami bisa. Kami bisa, tapi syaratnya dia kami makan. Itu kata. Bisa, kami halo kepayahnya. Tidak payah. Tapi ya kami makan. Kemudian sampai di tempat kepala sukunya itu, kemudian diruqyah, dibacakan ayat Al-Quran. Setelah dibacakan ayat Al-Quran, sembuh. Sahabat ini tidak tahu sebenarnya, tidak tahu dia kalau memang akan bisa untuk menyembuhkan segala macam. Ya, yang penting mereka yakin bahwasanya Al-Quran itu asyifa. Ternyata memang sembuh, dapat makan. Pulang tidak mau mereka makan. Kok bahas status juga, tidak dokter deh istilahnya, tidak. Kita bukan tabib, kita bukan dokter, kita baca ayat, iya sembuh orang. Tapi status daging paha dapat ya. Status daging ini boleh kita makan atau enggak nih? Ya kan ragunya. Balik kepada Nabi SAW, mereka kemudian ceritakan kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi? Dari mana kalian tahu kalau Al-Quran bisa menyembuhkan? Seperti itulah kira-kira kata Nabi. Dari mana kalian tahu kalau Al-Quran bisa disembuhkan? Istilahnya Nabi belum ajarkan, itu bid'ah berarti. Nabi tidak ada ajarkan ya, kalau kalian sakit digigit ular maka baca surat ini. Tidak ada Nabi bilang. Kalau sakit selimut ayatnya tidak ada Nabi ngecek. Tapi Al-Quran secara umum bersifat syifa. Ya, Al-Quran itu syifa, huda wa syifa, obat. Maka bisa memberikan khasiat kesembuhan ya, bisa Al-Quran memberikan khasiat kesembuhan seperti itu. Ya, khasiat ya, tapi yang menyembuhkan tetap orang baca Al-Quran sehat dan dia yakin bahwa Al-Quran yang menyembuhkan syirik. Ya, yang menyembuhkan tetap Allah. Kemudian status dagingnya bagaimana? Nabi kemudian bilang, dari mana kalian tahu bahwasanya Al-Quran bisa menyembuhkan? Mana daging yang tadi jangan dimakan kalau ada yang tidak diajak. Bahasanya seperti itu ya. Jangan makan kalau saya tidak. Berarti maksudnya apa tuh? Daging yang didapat dari perbuatan mereka tadi halal atau haram? Ini kisah ruqyah ini banyak hikmah yang bisa kita ambil ya. Yang pertama adalah perbuatan kalau kita tidak tahu hukum tapi sejalan dengan ajaran Nabi, tidak boleh kita haramkan langsung. Karena sahabat tadi mengobati dengan Al-Quran, mereka tahu dalilnya tidak? Tidak, mereka lakukan dulu. Baru mereka tanya pada Nabi SAW. Dan berdasarkan pandangan mereka ini tidak bertentangan dengan syariat. Itu yang pertama. Yang kedua ya masalah memuliakan tamu tadi ya. Masalah memuliakan tamu itu dianggap aib kalau tidak dimuliakan tamu. Ya. Bid'ah aja semua. Mengkhususkan waktu untuk beribadah adalah bid'ah ya. Kata siapa? Kita belajar hari apa? Kenapa Selasa? Kenapa tidak Rabu? Belajar kan bisa setiap hari. Kenapa hari Selasa? Bisa mulai itu. Selasa lo lapang. Tidak. Itu tajarrub ya. Tajribah. Contohnya orang punya utang, kemudian dia baca ya ghani ya kafi ya wafi ya syafi, ya ghani ya wafi ya kafi ya syafi. Dia baca itu sebanyak 100 kali. Setelah 100 kali datang orang, ada rezeki. Datang orang lain. Engkau dulu banyak utang kan? Iya, udah lunas. Udah. Kenapa bisa lunas? Saya baca ya ghani. Dia sebutkan. Saya baca 100 kali. Itu dalilnya namanya apa? Tajarrub. Tajarrub itu bahasa kitanya apa? Allah dicubu. Makanya obat yang sudah teruji itu bahasa Arabnya apa? Mujarrab. Mujarrab tajarrub. Ya, akar dari amal itu ada dalilnya, ada walillahil asmaul husna. Sekarang Allah membatasi enggak nomor-nomor angka-angka, apakah harus 100 apakah harus 200? Allah enggak batasi angka. Pokoknya asmaul husna, kita berdoa pada Allah dengan asmaul husna. Tapi angka-angka itu didapat dari pengalaman. Ya, ada orang yang dengan 100 kali baca ya ghani tadi, dia bisa membayar utang. Ada orang yang barangkali sudah 3.000 enggak lunas-lunas utang, ini kan bisa jadi enggak. Setiap orang beda-beda. Tapi boleh dicoba? Ya, boleh dicoba. Seperti yang saya bilang kemarin ya, ada orang berdoa, barangnya hilang, kunci mobil saya hilang. Dan saya tanya kepada salah satu kawan ini ustadz juga, guru juga. Saya tanya, adakah kira-kira amalan yang bisa ya membuat barang hilang ini ketemu? Saya tanya seperti itu.
Dijawab kemudian oleh beliau, ini salah satu doa yang bisa kita baca. Apa itu yang kemarin kita catatkan di papan tulis ya? Hari Jumat atau hari Selasa itu? Selasa ya. Ya jami'an nasil yaumil la raba fi irji' ilayya dhallati. Itu kan bukan doa yang diajarkan Nabi barangkali. Ya, tapi kita mengambil itu ya dari nama-nama Allah juga, wahai yang zat yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Kembalikan kepadaku barangku yang hilang. Ya, itu contoh saja bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya banyak-banyak, berapa banyak? 100 silakan, 200 silakan. Kan kita tidak mewajibkan juga. 500. Kalau ada orang bernazar misalkan. Kalau ada orang bernazar, saya bersedekah, dia bernazar sedekah 100.000 setiap bulan, boleh enggak? Dia membatasi 100.000 enggak? Ya, dia membatasi 100.000. Kenapa dia batasi 100.000? Ya suka-suka dia lah. Ya, suka dia lah. Ini yang parah ya, kita membatas-batasi orang. Dia baca surat Al-Mulk sebelum tidur, boleh enggak? Enggak boleh jadinya kalau pakai standar seperti tadi. Karena dia batasi 1 kali. Membaca 1 kali itu membatasi enggak? Ya. Sama aja baca 1 kali, 100 kali, 10.000 kali. Semua itu membatasi. Pokoknya apa? Kita jangan fokus kepada bilangannya. Pokoknya yang dia lakukan itu sah, boleh, mubah, haram atau makruh. Kalau yang dia lakukan adalah perbuatan sunnah, mau 100, mau 1.000, mau 500, ya silakan lanjut. Tapi kalau yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang haram, ya sudah, yang haram tetap haram. Ya, jangan fokus pada angka. Orang kadang fokus pada angka. Ada Nabi bilang, ya zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, tapi jangan patok-patok 100, 500. Ada Nabi bilang seperti itu. Pokoknya banyak. 3 udah banyak, Ustaz. 3 udah banyak. Ya. Kan malu. Bahkan istighfar Nabi pun ada 2 riwayat ya. 70, 100. 70 dan 100. Nabi memang pembuat syariat, akan tapi Nabi memberikan ya gambaran bahwasanya istighfar itu kadang-kadang dengan bilangan tertentu baru berkhasiat. Istighfar dengan bilangan tertentu baru berkhasiat. Itu contoh saja. Lanjut. Jadi ada amal, ada ju'lun, ada hadiahnya, wasighatun, ada lafaznya, sighat, wa'aqidun, dan ada orang yang berakad. Ini bukan 2 orang yang berakad, 1 orang saja yang berakad jadi. Karena ja'alah ini bisa ja'alah terbuka, bisa ja'alah tertutup. Ja'alah terbuka apa? Siapa saja yang bisa menemukan unta saya, itu ja'alah terbuka. Ja'alah tertutup apa? Kalau bapak bisa menyembuhkan anak saya, berarti khusus tertutup. 1 orang ini saja. Lanjut. Syurutu amalil ja'alah. Syarat-syarat amal ja'alah. 3. Salah satu. Ayyakuna fihi kulfatun. Ayyakuna bahwa adalah fihi pada amal itu kulfatun, beban. Siapa yang cantik dapat 2 juta, itu enggak ada. Ya. Tidak ada kulfah. Dan itu tidak ada amal ya. Yang ada amal. Yang ada amal. Siapa yang menjentikkan jarinya maka dapat 2 juta. Tidak ada. Ya. Yang ada kulfah. Yang ada beban. Kulfatun, beban. Yang memang patut dihargai. Alla yata'ayyan. Dan bahwa tidak didetailkan. Siapa yang bisa menyembuhkan anak saya dengan serumpun bambu, itu tidak boleh. Pokoknya anak sembuh mau dengan serumpun bambu, dengan serumpun toge segala macam. Aduh toge belum punya itulah. Tidak boleh dibatas-batasi orang bekerja. Siapa yang menemukan unta saya maka dapat duit, asal dia cari di Bukareh saja, di kampung saya.
Asal dia cari di sampai angkik saja, tidak sah. Bebas. Siapa yang menemukan onta saya, maka dia dapat hadiah. Selesai. Jangan dibatas-batasi. Asal dia mencarinya malam hari saja, tidak boleh cari siang hari. Asal dia nyari pakai penutup mata. Pokoknya ontanya dapat. La yata'ayyan. Wa alla yu'aqqat. Dan bahwa tidak diberi batas waktu. Tidak diberi batas waktu. Siapa yang bisa menemukan onta saya dalam waktu 1 hari, berarti tidak sah dari awal. Orang dah capek menyembuhkan anak kita, ya enggak? Lah keluar pitih nyampe miliar. Hadiahnya tadi harapan dia dapat 10 miliar. Siapa yang menyembuhkan anak saya dapat 10 miliar. Dia sudah ini laser segala macam, dah keluar duit 4 miliar. Apa katanya? Oh enggak. Ambo batihi waktunya seminggunya. Kan kurang ajar. Batas-batasi waktu. Yang pasti kulfah tadi, ada kulfah berarti perbuatannya tidak boleh perbuatan yang haram. Ya. Tidak boleh perbuatannya mesti beban yang halal. Ya. Ya. Misalnya kalau ini di rupiah ini sembuh, Ya. tidak ada reaksinya. Jadi ada 50 ya. Jadi obat di rupiah itu harus ada reaksinya. Ada reaksi ya. Baru yakin. Itu Gus Samsudin ada reaksi. Kan kira reaksi rukiah itu selalu ada reaksi-reaksi kuat seperti itu ya. Tidak selalu. Tapi ujung-ujungnya rukiah itu tergantung siapa yang baca. Ujung-ujungnya rukiah itu bukan tergantung ayatnya, tapi tergantung siapa yang baca. Rukiah. Ya. Orang yang tidak pandai, orang yang tidak dekat dengan Allah merukiah orang lain, hilang jin ya. Hilang jinnya itu boleh jadi prank jin saja pada dia. Jin memprank, istidraj. Tapi kalau orang memang soleh, memang dekat pada Allah, merukiah orang lain sehat, orang itu namanya karamah. Karamah dengan istidrat itu sama. Bedanya apa, Ustaz? Bedanya istidrat semakin keluar, semakin hilang, semakin jauh dari Allah. Karamah semakin keluar, semakin dekat dengan Allah. Itu aja bedanya. Istidrat itu kan memang tampak seperti karamah, tapi itu adalah Allah sedang menipu dia. Makanya itu yang kita katakan ya, ada nama Allah yang tidak masuk Asmaul Husna, apa itu? Khairul Makirin. Jadi nama Allah 999 itu juga bukan batasan. Jangan dibatas-batasi Allah cuma 99 saja nama beliau, nama Allah. Enggak. Ada yang lebih daripada itu. Contohnya tadi Khairul Makirin. Apalagi contohnya yang tidak ada Syadidul Iqab. Syadidul Iqab juga tidak ada dalam Asmaul Husna yang 99. Tapi Allah memang Syadidul Iqab. Hati-hati ya. Istidraj itu memang racun. Bisik-bisiki oleh setan ya enggak. Nampak di dinding foto syekh, foto ustad segala macam ya enggak. Orang di rukiah ini nunjuk foto. Apa kata tukang rukiah? Oh ini sumber jinnya di sini. Dicopot foto, dibakar foto ya enggak. Padahal sumber jin yang paling banyak itu kan foto Soekarno ya enggak. Ada orang berkelahi gara-gara foto Angku Saleh. Ada orang berkelahi gara-gara foto Soekarno. Itu yang banyak jin. Iya tuh. Kenapa dia enggak, maksud saya foto Soekarno jangan. Maksud saya foto Soekarno itu duit. Ya. Maksudnya apa? Duit, bukan foto Soekarno-nya, tapi foto Soekarno yang berwarna merah itu enak. Itu yang paling banyak setannya tuh. Ini malah foto Angku Saleh, foto Habib ini segala macam. Enak. Ya kan? Itu yang menyebabkan banyak setan. Alasannya silaturahmi tak putus. Wallahu a'lam.
Kita rehat sejenak salat. A few moments later. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan. Jadi janganlah ini mirip-mirip dengan ijarah tadi kita sampaikan ya. Bedanya di mana? Di Allah. Kok mati dia? Enggak apa-apa ya? Enggak harus. Bedanya di mana tadi? Kalau ja'alah hanya dapat kalau sukses. Kalau enggak sukses, enggak dapat. Kalau ijarah, sukses enggak sukses dapat. Mana yang lebih enak? Ijarah. Dari sisi orang yang mempekerjakan, ja'alah. Ya. Jadi kita harus lihat dari dua sisi. Enaknya kan satu sisi aja. Ini, ya ini seperti ini lah ya, kerja borongan lah ya. Kerja borongan tuh barangkali seperti ja'alah. Dalam 6 bulan ini harus selesai. Tapi enggak boleh takkid ya. Enggak boleh takkid. Ya, tapi istilahnya kalau misalkan kita sewa kontraktor, buatkan rumah. Kalau selesai saya kasih 100 juta boleh. Kalau selesai saya kasih 1 miliar boleh. Tapi kalau selesai dalam 6 bulan enggak boleh. Ya. Kalau selesai saya kasih 1 miliar. Maka dalam kasus seperti itu pekerja pasti akan cepat kerja. Kenapa? Karena kalau lama ataupun sebentar duit yang dia dapat tetap 1 miliar. Tapi kalau digaji per hari molor. Ya. Ya, aduk semen rokok cek lu sih. Aduk semen lagi rokok lah lagi, enak. Kacau. Kadang borongan pun asal-asalan jadi. Makanya perlu ada mandor. Di situ fungsi mandor ya, walaupun kerjanya cepat tapi kualitas tetap terjaga. Mandor itu kalau di luar negeri ya, kalau kontraktor itu bisa dituntut kalau kerjanya enggak beres. Bisa dituntut. Ini yang enggak ada di Indonesia. Kita tukang cari sendiri, kerjanya enggak beres. Mohon maaf ya, seperti kejadian di Padang kemarin. Anak kecil yang mati ditabrak, dia lagi wudhu, dan anak-anak SMP nabrak ini. Kan mati. Itu yang dituntut siapa harusnya? Iya, kontraktornya salah juga itu. Masa dinding lunak betul seperti itu ya, nak? Motor bebek yang nabrak, kalau Harley mungkin bisa. Ini motor bebek yang nabrak roboh dinding. Kan standarnya ada ya, misalkan tembok itu dalam pondasinya berapa, kemudian di 2 tembok itu mesti ada besi di dalamnya yang seperti itu. Ya harus dicor dulu. Itu kan rapuh betul seperti itu, atau enggak? Ya dindingnya itu. Itu kan bisa dituntut. Dulu juga SPBE Ngalau, tempat mertua itu pernah longsor dindingnya itu. Hampir dituntut itu insinyurnya, tukang gambar. Karena itu BUMN ya, bukan rumah-rumah ya, itu BUMN. Memang jelas kontraktornya siapa, insinyurnya siapa, tukangnya siapa, jelas. Tapi kalau kita bikin rumah sendiri, ini mohon maaf ya, na'udzubillah ya, ada orang bikin rumah roboh, menuntut siapa? Nggak gempa, nggak hujan, ini segala macam, menuntut siapa? Ini kayak rumah saya di kampung tuh ya, air rembesan hujan tuh netes-netes kecoran. Ini kan coran enggak? Netes-netes. Nuntut siapa kita? Kalau ngecor di kampung, tahu ya, kalau di kampung ngecor, gotong royong ya. Ngecornya gotong royong kalau di kampung. Kalau bangunannya baru tukang yang ngerjain. Ini kan agak rumit kalau di Indonesia. Kalau di luar enggak. Kalau di Mesir tuh luar biasa saya lihat ya. Bahkan jalan itu diperbaiki malam hari bukan siang hari. Kalau di sini pas jam rame ya enggak. Pas maghrib perbaiki jalan. Ya, kacau. Lebih kasihan dokter itu kerjanya malam pun kerja. Adik saya kerja sampai malam. Ini masa tukang? Harusnya tukang tuh malam kerja. Ya berapa gajinya? Sekian. Ini jam sore orang, bahkan sampai karena macet orang jualan cangcimen dan kacang tujin. Enak. Kan karena keterlaluan itu. Iya, positifnya itu. Sampai 1 kilometer macet itu kan berarti parah. 1 kilometer macet berarti parah. Harusnya kerja itu malam. Mesir seperti itu. Pagi-pagi, sore-sore saya jalan aman. Pagi-pagi cat pagar itu udah baru catnya. Pagi-pagi kita jalan. Ini kapan nih tukang kerja gitu kan? Nggak lihat kita. Tukang kerja itu kita nggak lihat.
Pagi-pagi misalkan kita lihat jalan itu udah terkikis. Pagi besoknya aspalnya sudah baru lagi. Jadi memang malam itu dimaksimalkan kerja oleh orang-orang. Tidak siang. Ustaz jahat nggak tuh? Kalau jahat berarti kita juga jahat pada dokter. Karena dokter kerja juga sampai malam. Yang dibilang eksploitasi, enggak juga. Asal cocok. Ya, asal cocok. Berapa gaji, berapa beban kerja cocok. Kira-kira kalau dokter dinas malam itu begadang semalaman di rumah sakit UGD, kalau mau dikasih gaji berapa gajinya? Semalaman di UGD berjaga. Kira-kira kalau dikasih gaji berapa gajinya yang cocok? Satu malam. Nyatanya cuma 200.000. Nyatanya cuma, padahal kerjanya nafas orang ya, angok orang istilahnya. Ya segitu. Ya. Iya, kadang lo tukang lah. Kalau tukang itu udah sangat. Kalau sukum itu kerjanya enggak. Ya, seperti itu. Kan kacau. Makanya saya bilang sama adik saya, dah ambil spesialis Jerman, kerja Jerman. Hah? Lu udah PNS. Iya, kabur aja. Kalau ingin cepat kaya di Indonesia dua ya. Satu jadi kriminal, dua pelihara tuyul. Ya, jadi orang baik tidak akan buat kita kaya. Ya, jangan pernah berharap jadi kaya karena kita jadi orang baik. Tidak akan jadi kaya kita jadi orang baik. Kalau ingin kaya itu apa? Ya, a little bit of crime. Itu kunci kekayaan. Nabi kapan jadi miskin Nabi? Kamu mulai dakwah. Nabi miskin ketika mulai. Karena memang tabiat orang baik itu biasanya jadi orang miskin. Ada juga yang jadi kaya, ya ada juga yang jadi kaya. Tapi tabiat kebanyakannya orang baik itu miskin. Yang kasihan tuh udahlah jahat miskin pula enak. Main slot pula. Ya, miskin main slot. Itu cilaka tuh ya. Orang baik miskin ya. Memang orang miskin. Orang miskin itu banyak yang baik karena Nabi katakan dalam surga lebih banyak orang-orang fakir ya. Ya. Ini udah miskin ya. Fakirun mukhtal. Salah satu yang dilaknat kata Nabi apa? Fakirun mukhtal. Seperti mukhtal sombong. Fakir, nah udahlah miskin, sombong pula. Ini kacau. Ya. Ada orang kaya sombong. Salah enggak? Salah, tapi wajar. Dia salah tapi wajar. Ini udah jelek, miskin. Hidup pula. Jelek, miskin, bodoh, ilmu enggak ada, sombong pula. Ya enggak lo mau beraja itu. Enggak ada, ujung belajar tuh enggak ada. Siapa yang paling alim? Yang paling alim itu pasti lebih banyak yang dia tidak tahu daripada yang dia tahu. Pasti itu. Bahkan Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya siapa yang paling alim, kan beliau, saya paling alim. Enggak juga. Jumpa dengan Nabi Khidir. Baru, iya. Ada orang yang punya ilmu yang saya enggak tahu. Kata Imam Ghazali, kalau ada orang bilang kamu bodoh, enggak usah marah. Kenapa? Fakta. Kita lebih banyak yang tidak kita tahu daripada yang kita. Tapi kalau ada yang bilang Anda Syiah tuh minta tumbuk ya. Anda Syiah, ya jajuk. Kurang aja. Anda takiyah, ada akun palsu bilang saya Anda takiyah. Akun palsu kan takiyah. Kacau. Kila benar. Ini fitnah Syiah lanatullah. Fitnah keji. Ya. Kamu Habib. Tapi saya bukan Habib Kribo ya. Lanjut. Syartu ju'lil ja'alah. Syarat hadiah. Syarat hadiah sayembara, syarat hadiah ju'alah adalah syarat thaman mabi'. Syarat harga untuk objek jual beli. Sama ya, harus suci, harus maklum, harus mubah. Jelas. Siapa yang bisa menyembuhkan anak saya, maka saya nikahkan dengan anak saya. Itu enggak sah. Itu janji namanya. Itu namanya janji, bukan ju'alah. Bukan akad namanya. Itu janji. Kenapa? Karena menikahkan anak tidak boleh dijual belikan ya. Menikahkan anak tidak bisa
dijual. Tidak bisa jadi objek dagang, menjual anak, menjual akad nikah anak tidak bisa. Tapi menjanjikan boleh. Kalau janji boleh. Kalau lulus kamu kuliah, saya nikahkan kamu dengan anak saya. Itu apa namanya? Akad atau janji? Janji. Janji boleh. Tapi apakah janji wajib ditepati? Secara akad janji tidak wajib ditepati. Ya, secara hukum, secara akhlak ya, secara moral ya. Secara akad enggak. Ya, laba janji kan nikah dulu enggak jadi nikah ya, balik kan janji. Janji tinggal janji. Ah? Ya, janji itu utang, tapi bukan utang yang berakad. Janji adalah hutang betul. Wa ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tapi janji tidak punya kekuatan hukum. Ya, kita katakan bukan jangan meremehkan janji pula. Memang janji wajib ditepati, tapi janji tidak punya kekuatan hukum. Secara hukum ya. Secara akhlak, secara agama ada. Istilahnya mamnu dinan la fiqhan. Mamnu dinan la fiqhan. Janji, ini kacau. Nazar beda lagi. Nazar itu hak Allah. Nazar itu hak Allah. Dan nazar itu mesti ada lafaz. Itu akad. Dalam hati enggak? Enggak, dalam hati. Tertulis? Awak tulis sendiri? Bisa. Tertulis bisa. Ya, nazar itu yang mungkin-mungkin ya. Jangan bikin-bikin nazar yang enggak mungkin aja ya, nak. Ya. Menguntungkan diri sendiri boleh enggak? Boleh, nazar. Ya. Kalau saya dapat duit 300 juta, maka saya akan beli Pajero. Itu jelas bodoh. Ya, enggak cukup. Ada sih kan. Itulah contoh, harus cerdas juga ya. Kalau saya pribadi enggak rekomendasikan, jangan banyak-banyak nazar. Jangan banyak-banyak nazar. Lebih baik tawasul daripada nazar. Puasa kita dulu, enak. Baru bilang pada Allah, ya Allah dengan amalku ini, dengan puasaku ini, wujudkan hajatku. Seperti itu. Daripada, ya Allah kalau saya dapat jodoh, saya akan puasa daripada itu. Ya itu kan seolah-olah kita magu-agu Allah. Ya. Magu apa bahasa Indonesianya? Nantang Allah, enak. Ya, saya kalau enggak dapat jodoh, enggak puasa, saya nih, kan seperti itu. Seolah-olah ya. Hah? Iya. Itulah. Jadi lebih baik tawasul puasa saja dulu. Baru setelah puasa kita doa, ya Allah, ya dengan puasa yang saya lakukan, maka tolong carikan saya jodoh. Seperti itu. Ya, puasa. Kalau nazar itu saat dibayar pakai puasa 3 hari berturut-turut lepas. Membatalkan nazar. Itu bukan membayar nazar, membatalkan nazar. Itu kalau sudah terwujud di mana? Sudah terwujud, dah lepas hutang. Enggak, misalnya jenis. Sudah terlaksana. Dia sudah terkabul, tapi belum. Masih berhutang. Lunas dengan 3 hari puasa. 3 hari puasa itu bukan untuk melunasi, untuk membatalkan nazar. Ya berarti batal itu nazar. Ya batal nazar. Artinya sewaktu-waktu kita mampu harus lebih baik ditunaikan. Iya, mestinya memang seharusnya ditunaikan. Ada begini gimana? Dia kan menikah. Jadi kalau dia nikah nanti dia langsung keluar dakwah, bukan untuk jemaah. Ya, keluar dakwah. Jadi dia janji nazar, bukan janji nazar. Kalau dia setelah nikah dia akan keluar 40 hari. Ya. Ternyata setelah dia nikah sampai sekarang tidak laksanakannya, itu bagaimana? Kan dia tidak tetapkan waktu kan? Setelah nikah. Iya kan tidak langsung. Sampai mati dia masih bisa menunaikan. Ya, sampai mati pun dia mati, itu baru melanggar. Kalau dia udah mati, tidak juga terlaksana baru melanggar. Tapi atas nama dia belum mati berarti masih ada kesempatan. Ada yang bilang sebaiknya nazar itu sebaiknya kan. Bukan harus. Kecuali dia ini yang banyak dibahas nazar tuh nazar itikaf ya. Yang banyak dibahas masalah nazar tuh yang harus berketerusan tuh itikaf biasanya. Ya, dia bernazar itikaf 10 hari berturut-turut, ya harus berturut-turut.
Tidak boleh dia keluar masjid kecuali karena ada hajat, buang air misalkan. Ya, makanya hati-hati nazar tuh jangan banyak-banyak. Tawasul aja banyak-banyak boleh, silakan. Tawasul ya. Kalau saya, jangan kalau saya ya enggak. Tawasul pelentingan tuh ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana ya enggak. Itu contoh tawasul. Harus dinafaskan berarti harus ada saksi itu. Enggak harus ada saksi. Kemudian nazar itu dengan hak Allah ya. Nazar itu hak Allah. Kalau redaksi Arabnya nazar itu lillahi alayya. Hak Allah atasku berpuasa contoh. Hak Allah atasku bersedekah contoh lain. Ya. Nah, seperti lillahi alayya. Lanjut. Syartu sighatil ja'alah. Syarat sighat ja'alah. Syarat akad ja'alah. Lafaz akadnya bagaimana? Lafzun min tarfil multazimi yadullu ala idnihi fil amali bija'lin. Lafzun, lafaz min tarfil multazim, dari sisi orang yang memberi hadiah, dari sisi si pemberi hadiah, multazim orang yang mewajibkan hadiah ya. Yadullu ala idnihi, yadullu yang menunjukkan, ala atas, idnihi izinnya, yang menunjukkan atas kerelaannya, fil amali bija'lin, fi pada al-amali amal, bija'lin dengan hadiah. Ya, siapa saja yang mampu, itu kan berarti dia sudah memberi izin. Pak, kalau Bapak mampu membuat anak saya pandai ngaji, itu sudah memberi izin. Ya, tapi tiba-tiba datang orang ke halaman rumah kita, enggak. Datang orang ke halaman rumah kita, kemudian dia potong bunga kita. Sila tanaman pagar itu apa namanya? Yang bisa dibentuk-bentuk. Iya, di bonsai seperti itulah. Dibuatnya seperti mantap lah, rapi. Boleh dia minta duit? Kita minta ganti rugi, kamu potong. Jangan ya, kurang ajar juga ya. Karena kita nak memberi izin. Mesti ada izin dulu. Jadi sama kayak di lampu merah. Ya, iya, seperti itu. Itu enggak berhak dapat duit. Bersihkan kaca, tiba-tiba bersihkan kaca jadi. Ya, ada yang kurang ajar kata adik saya. Enggak kita kasih duit, dia kikis cat mobil kita. Ya. Silang pakai sabun. Banyak cara untuk cari duit sekarang ya. Kalau di Jawa lebih parah lagi saya lihat. Di Jakarta ya, bukan Jawa. Jakarta itu Jawa. Ya, bagi kita ya. Tapi orang Jakarta enggak mau disebut orang Jawa. Kita masuk angkot, masuk pula dia ke angkot. Bawanya silet, ya Bapak Ibu, saya enggak mau nyari rusuh ya. Kami cuma nyari makan. Potong-potongnya berdarah-darah. Ibu-ibu lihat darah kan geli ya, nak. Dikasih duit biar dia cepat keluar. Kacau. Aneh-aneh aja. Lanjut. Pokoknya jangan aneh-aneh ya. Syurutu aqidil ja'alah. Syarat orang yang berakad ja'alah. Syurutu aqidil ja'alati arba'atun. 4. Syarat orang yang berakad ja'alah 4. Itlaqu tasarrufil multazim. Itlaq mutlak tasarruf. Tasarruf itu mengelola harta ya. Siapa? Si multazim. Orang yang memberi hadiah itu itlaq tasarruf. Dia berhak untuk mengelola hartanya. Dia cakap untuk mengelola hartanya. Itlaq itu sendiri, tanpa ada supervisi dari walinya. Ya, walaupun dia tidak diawasi, dia berhak untuk mengelola hartanya sendiri. Siapa tuh si multazim? Orang yang akan memberi hadiah. Siapa yang bisa hafal Quran 10 juz, maka saya akan kasih pajero mertua saya. Itu enggak. Ya. Karena saya enggak mutlak bertasaruf. Ya, saya bertasaruf untuk sesuatu yang bukan milik saya, enggak bisa. Ikhtiaruhu. Kemudian dia mesti ikhtiar. Tidak terpaksa. Ikhtiar ini arti aslinya apa? Memilih kan? Tapi kita artikan memilih aneh jadinya. Makanya kita artikan dengan lawannya seperti yang kita sebutkan tadi. Lawannya apa? Tidak terpaksa.
Ikhtiaru, ketiadaan paksaannya. Wa ilmul amili, dan tahu si pekerja. Si pekerja ini tahu kalau ada sayembara seperti itu. Biltizam, dengan wajibnya hadiah, dengan adanya hadiah, dengan harusnya hadiah. Kalau dia tidak tahu, enak. Ya sudah, tidak jadi dapat hadiah. Siapa saja yang menemukan gajah saya, maka dapat hadiah 1 miliar. Tiba-tiba datang orang ini bawa gajah ke rumah kita. Pak, gajah apa? Lepeh. Oh, lepeh gajah ambo. Iyo. Tapi orang ini tidak tahu kalau kita menyediakan hadiah 1 miliar. Mau kasih ya, Cak? Ya, sama-sama Pak, pulang saja lah. Sah, tuh sah. Karena tidak tahu. Ilmu amil. Dia mencari, dia cuma menemukan tanpa usaha. Bro. Ya, karena dia tidak tahu. Ya, tidak sengaja menemukan aja. Tapi kalau kita kasih ya, kita kasih ya. Ya, kalau tidak dikasih pun tidak masalah. Ya, karena dia tidak tahu. Itu pentingnya sigot tadi, Sir. Sigot di awal tadi. Tidak juga, karena pekerjaan tidak harus qabil tuh. Dia cukup tahu. Contohnya siapa saja yang bisa. Kan siapa saja. Tidak perlu ada qabil tuh. Tidak perlu dari dua sisi. Yang disyaratkan cuma dia tahu kalau itu memang diberikan ganjaran hadiah. Ya, ada ganjarnya. Ya, kita bersama ganjar ya. Ini politik lah. Semua ada ganjarannya. Kalau dia tidak percaya bahwasanya ada ganjar. Kalau dia tidak percaya, kalau dia tidak tahu bahwasanya perbuatan dia itu akan diberikan ganjar, maka ya dah. Ya kita aminkan aja lah. Dia terima, tidak. Amin. Lihat tukang bakso di bawah ya, kalau ada tolong ke situ. Nah, jadi itu ya syarat. Wa ahliyatul amilil muayyani lil amali. Wa ahliyatul amil, dan kecakapan si pekerja al muayyan, yang ditunjuk secara khusus. Kan pekerja ada tadi yang kita katakan umum ya. Siapa saja yang menemukan unta. Itu umum. Atau sayembara khusus apa? Kalau bapak mampu menyembuhkan anak saya. Ini yang muayyan, yang khusus seperti itu. Kalau kamu mampu. Muayyan. Yang ditunjuk. Apa syaratnya? Ahliyatul amil. Dia memang ahli. Dia memang cakap. Lil amal. Untuk amal. Suratul ja'alati. Bentuk ja'alah. Suratul ja'alati ayyaqula Zaidun li Amrin, bahwa berkata Zaid bagi si Amar, in radatta abiqi falaka dinarun fayarudduhu, aw yaqulu man radda abiqi falahu dinarun fayarudduhu man ta'ahala lil amali. Nifa ini jawaban, bukan jawaban bagi man ya. Bukan jawaban bagi man. Karena jawabannya falahu dinar. Nah, suratul ja'alah, bentuk ja'alah. Ayaqula Zaidun li Amar, berkata Zaid bagi Amar, in radatta abiqi. In, jika. Radatta, kamu mampu kembalikan. Jika kamu kembalikan. Abiqi, budak saya yang lari. Abiq itu bukan abid ya. Abiq. Abiq artinya budak yang lari. Wah, payah juga nih. Habibur Rahman Al-Sirazi panggilannya apa? Kang Abiq. Abiq. Karena agak-agak susah juga. Jadi jangan diarab-arabkan semua nama orang ya. Ada murid saya namanya Zani. Murid saya namanya Zani. Kalau dibawa ke Arab ya jelek artinya. Tapi dalam bahasa lain belum tentu jelek arti Zani itu. Belum tentu jelek. Ya, dalam bahasa Arab ya jelek Zani. Sama seperti akur. Akur dalam bahasa Indonesia bagus enggak tuh artinya? Iya, cocok. Tapi kalau dalam bahasa Arab apa arti akur? Akur, salah satu anjing yang disunahkan untuk dibunuh kalbun. Akur, apa arti akur? Panggigi, gilo, rabies, akan ngeri aja. Jangan bawa Arab ke Indonesia. Nanti nampak akur. Kok aku aja.
Nah, akur tuh ya ashabul Quran. Ya, jangan nanti Pak. Itulah wujud ya. Ya bawa Arabnya bawa Arab. Iya. Iya, kadang-kadang kita digigit juga kan. Lanjut. Jadi kalau kamu kembalikan abiqi, budak saya yang lari, falaka dinarun. Falaka maka bagi engkau dinar, 1 dinar. Maka kamu dapat 1 dinar. Fayarudduhu. Lalu yaruddu, dia kembalikan budak. Au yaqul, atau kasus lain. Ini yang muayyan ya. Ini muayyan. Muayyan kepada siapa? Kepada si Amar. Berarti yang bekerja siapa? Si Amar. Yang kedua, au yaqul, atau berkata dia, man radda abiqi falahu dinarun. Man, siapa saja. Radda, yang mengembalikan. Abiqi, budak saya yang lari. Falahu, maka dia dapat dinarun, 1 dinar. Maka baginya 1 dinar. Fayarudduhu man ta'ahala lil amal. Fayarudduhu, maka mengembalikan akannya si budak yang lari itu, man ta'ahala, orang yang ahli lil amal, untuk bekerja. Orang yang ahli. Ini memang ada gharar ya, kan, tetapi ya walaupun ada gharar, tapi ghararnya dari sisi si pemberi hadiah. Enggak. Ghararnya dari sisi pekerja. Kalau ijarah, ghararnya dari sisi pemberi upah. Dikasih upah setiap hari 200.000, apakah anak dia pandai ngaji atau enggak, terserah. Berarti kan ada gharar juga. Tapi gharar yang diperbolehkan karena ada hajat. Jadi ja'alah ini lawan dari ijarah. Kalau ijarah, yang dirugikan itu pemberi upah. Tapi kalau ja'alah, bisa jadi yang dirugikan adalah bekerja. Ya. Man radda, siapa saja. Kalau yang di atas, Zaid khusus, si Amar. Amar, kalau bisa engkau kembalikan budak saya, maka kamu dapat duit sekian. Ya. Memang repot juga ya. Jadi dalam muamalah ini banyak gharar yang dimaafkan ya. Jangan gharar semua haram. Ada gharar yang dimaafkan, ini contohnya. Semua akad jual beli itu haram sebenarnya. Semua akad muamalah itu aslinya haram. Boleh kita makai harta orang lain? Tidak boleh. Tapi kalau orangnya rela, ya kan aslinya haram. Boleh kita makan nasi bungkus? Tidak. Kita yang nanam padinya? Tidak. Kita yang masak? Tidak. Kita yang punya ayamnya? Tidak. Kenapa kita makan? Sudah kita beli. Kan aslinya haram. Ya, diperbolehkan karena ada hajat. Harusnya kita memenuhi kebutuhan kita sendiri ya. Mau baju, bikin sendiri. Mau makan, bikin sendiri. Sabun, bikin sendiri. Bilo selesai kerajunan lainnya. Ya, kita ini makhluk sosial. Kita selesaikan kerja kita, kerjaan kita juga diselesaikan oleh orang lain. Dan untuk hidup sekarang murah ya. Berapa kebutuhan hidup sekarang sehari? 3 pisang ya. Sudah memenuhi kebutuhan sehari. 2 atau 3? 2 plus proma. 2 pisang dan proma. Kalau di Arab, kurma dan susu sudah cukup saja. Kurma itu sudah komplek, kata orang seperti itu. Kalau di Indonesia, ayam geprek 10.000. 3 kali makan 30.000. Dah, cukup 1 orang. Berarti UMR 900.000. Kamar kos berapa kamar kos? 500. Anggap 400 lah ya nak. 400. Berarti 1.300.000. Transportasi pakai sepeda. Beli sepeda. Dah, enggak ada beli minyak. Apa lagi? Sabun, deterjen 200. Dah. Jadi UMR tuh sudah banyak sebenarnya 2,5 juta tidak. Kalau hidup sendiri. Kalau hidup, ya. Kalau punya anak, kalau punya istri, ya. Ya. Ini kacau nih. Saya mikir, ya, ada pegawai juga kan di tempat mertua. Berapa gajinya sekian? Cukup enggak tuh saya pikir? Ya enggak.
kayaknya cukup. Kenapa? Sudah ada segitu gaji beli rokok masih bisa. Nah, berarti cukup. Nah, enggak minta. Memang dia dari jauh kan dia sini. Ini cukup berarti. Ada yang sudah beli emas juga. Oh iya. Berarti UMR Pekumuh 2.300.000 itu sebenarnya berlebih. Kalau dia enggak kecanduan judi, enak. Iyalah, masa nak makan? Oh iya ya makan. Iya aja tuh. Lah, di situlah dulu ya kajian kita sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi para masyaikh, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan selama duduk di sini Allah bakar dosa-dosa kita, Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita, Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang saleh, para syuhada, para nabi, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf kalau ada yang salah dan kurang dan sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.